Halo, apa kabar? Kali ini aku masih membahas tentang series di Ratu-Ratu Nusantara. Mari kita masuk ke topik yang sudah ditunggu-tunggu, yaitu Ken Dedes. Siapa itu Ken Dedes? Pasti sudah banyak yang mengenalnya juga. Sejarah mengenai Ken Dedes ini. Ken Dedes adalah perempuan yang memantik lahirnya dinasti. Di antara kabut lembah berantas, lahirlah seorang perempuan yang kehadirannya tidak hanya mengubah nasib lelaki, tetapi juga arah sejarah Jawa. Namanya adalah Ken Dedes. Dalam sumber-sumber kuno, terutama kitab Pararaton, Ken Dedes ini dikenal sebagai putri dari Empu Purwa. Hidup pada awal abad ke-13 atau diperkirakan lahir di tahun 1200 atau 1202 Masehi di wilayah Panawijen, Jawa Timur. Pada masa ketika kerajaan-kerajaan kecil masih saling mencurigai dan takdir sering ditentukan oleh kekuatan atau kecantikan. Tanggal lahirnya tidak tercatat, namun sejarah mencatat dampaknya, dan kadang itulah bentuk dari keabadian yang paling jujur. Latar belakang keluarga. Ken Dedes ini lahir dari keluarga Brahmana. Ayahnya bernama Empu Purwa adalah seorang pendeta terpandang, penjaga ilmu, mantra, dan tatanan kosmis. Ken Dedes juga tumbuh bukan di istana, melainkan di rumah yang menjunjung sunyi, di mana doa lebih sering terdengar daripada terompet perang. Sejak awal, hidupnya ditempa oleh pengetahuan, bukan oleh ambisi dan kekuasaan. Masa kecil dan pendidikan. Di kehidupan awal, Ken Dedes yang masih kecil ini dikenal lemah lembut, namun sorot matanya yang tenang seolah ia memahami sesuatu yang belum dimengerti oleh orang lain. Tidak ada kisah heroik di masa kecilnya, tidak ada pedang, tidak ada kudeta, namun justru disitulah fondasi karakternya terbentuk, yaitu kesabaran, keheningan, dan pengamatan. Pendidikan dari Ken Dedes. Sebagai putri Brahmana, ia menerima pendidikan spiritual dan intelektual, yaitu ajaran dharma dan etika. Kemudian ada sastra dan kisah-kisah leluhur, ada pemahaman kosmologi Jawa Hindu, dan ada tata krama bangsawan serta ritual keagamaan. Ken Dedes ini belajar bahwa kekuasaan bukan sekedar memerintah, tapi menjaga keseimbangan. Minat di masa kecilnya Ken Dedes, beliau ini menyukai nilai ritual dan alam. Banyak menghabiskan waktu di tepi sungai, mengamati aliran air, dan mendengarkan cerita ayahnya tentang siklus kehidupan. Kemudian masuk di masa remaja. Di masa remaja ini kecantikannya mulai dikenal luas. Namun bukan kecantikan yang riuh, melainkan yang membuat orang terdiam. Konon, dari tubuhnya itu terpancar cahaya praba, tanda perempuan yang kelak akan melahirkan raja-raja besar. Disinilah takdir mulai mendekat tanpa permisi. Kali ini kita masuk ke bab pernikahan, mengulas dari awal pertemuan dengan Tunggul Ametung. Dikisahkan dalam kitab Pararaton bahwa ada seorang penguasa dari Tumapel. Suatu hari beliau ini melihat sosok dari Ken Dedes. Ia tidak mendengar suara dari Ken Dedes. Ia juga tidak berbicara dengannya. Ia hanya melihat. Namun yang ia lihat bukanlah sekedar kecantikan saja. Ia melihat sesuatu yang lebih menggetarkan, yaitu cahaya praba. Sinar batin yang dipercaya sebagai tanda perempuan yang akan melahirkan raja-raja besar. Bagi seorang penguasa, ini bukanlah hanya pertanda suci, ini adalah bentuk dari legitimasi. Ken Dedes dan Tunggul Ametung. Cinta yang tak pernah diminta, kekuasaan yang dipaksakan. Tepatnya di Tumapel, bahwa kekuasaan ini berdiri bukan di atas cinta, melainkan kekuasaan dan ketakutan. Di sanalah nama Tunggul Ametung berkuasa, yaitu seorang aku atau pejabat daerah, penguasa dari wilayah. Lelaki yang dihormati bukan karena kebijaksanaan, tetapi karena pedang dan wewenang. Pertemuan yang bukan takdir, melainkan perampasan.
Kendedes saat itu masih hidup dalam lindungan ayahnya Empu Purwa. Ia adalah anak dari pendeta, perempuan yang seharusnya berada di ruang doa, bukan di istana kekuasaan. Namun kabar tentang kecantikannya menyebar dan sampai ke telinga Tunggul Ametung. Tunggul Ametung ini datang bukan untuk melamar, melainkan menculik, tanpa perundingan, tanpa persetujuan. Dan dalam kisah para raton diceritakan bahwa peristiwa ini tidak dibungkus romantika. Kendedes mengalami batin yang terampas, hatinya hancur, ia dipaksa, ia diminta, dan terjadilah kekerasan itu pada fisik dan jiwanya. Pernikahan tanpa pilihan. Kendedes dipaksa menjadi istri dari Tunggul Ametung. Bagi Tunggul Ametung, pernikahan ini adalah simbol status, mengambil putri Brahmana untuk mengukuhkan kekuasaannya. Bagi Kendedes, itu adalah perpisahan dengan hidup yang ia kenal. Ia tidak dicatat menangis, tidak dicatat melawan, namun ia diam dalam sejarah Jawa. Seringkali berarti tidak diberi suara, tidak mampu melawan kekuasaan dunia, dan sejak hari itu hidup Kendedes berubah arah. Kendedes menjadi diam bukan karena lemah, melainkan karena ia hidup di zaman di mana perempuan tidak diberi ruang untuk menolak. Pertemuan Kendedes dengan Tunggul Ametung ini bukan sekedar kisah pribadi. Ia adalah contoh bagaimana perempuan dijadikan simbol kekuasaan, awal dari rangkaian kekerasan di istana. Dan ironisnya, pertemuan yang lahir dari paksaan ini justru melahirkan garis sejarah besar di Nusantara. Dari sinilah relasi kuasa yang timpang. Hubungan mereka bukan kemitraan, melainkan kepemilikan. Tunggul Ametung ini memperlakukan Kendedes sebagai milik istana, bukan sebagai manusia utuh. Namun dari rahim perempuan yang dirampas inilah lahirlah Anusapati, seorang anak yang kelak membawa dendam yang diwariskan secara diam-diam. Disinilah kita bisa belajar banyak mengenai kehidupan di masa lampau dan dijadikan pelajaran di masa yang akan datang. Kita masuk dalam pembahasan pengaruh dan dampaknya. Kontribusi Kendedes ini bersifat sunyi namun fundamental. Ia memberikan legitimasi spiritual bagi kekuasaan, menjadi poros dinasti besar di Nusantara, mengubah Tumapel dari wilayah kecil menjadi kerajaan. Dan ia mengajarkan bahwa perempuan tidak selalu tampil di depan singgasana, namun seringkali menjadi alasan singgasana itu berdiri. Disinilah adanya hambatan, kesulitan, dan sisi gelap juga rintangan. Ia diculik dan dipaksa untuk menikah. Ia dijadikan simbol bukan manusia, hidup di tengah kekerasan dan pengkhianatan. Ia adalah korban ambisi dari laki-laki serta kekerasan yang tumbuh di sekelilingnya. Namun di balik itu Kendedes pun punya cara. Kendedes bertahan bukan dengan perlawanan terbuka, melainkan keteguhan batin. Ia memilih hidup demi anak-anaknya, demi kesinambungan. Tidak ada catatan bahwa Kendedes pernah merugikan masyarakat, namun ia juga tidak menghentikan rantai kekerasan yang mengitarinya. Apakah itu kelemahan ataukah bentuk keterbatasan seorang perempuan di dunia yang dikendalikan oleh pedang? Mari kita masuk ke bab lain, yaitu membahas Ken Arok dalam bayangan Kendedes. Kita akan mengulas sedikit tentang Ken Arok yang berasal dari rakyat jelata menuju singgasana, dari cinta ke kutukan. Ken Arok ini lahir dari kegelapan, bukan dari keturunan bangsawan, bukan dari anak istana. Ia tumbuh sebagai pencuri, penjudi, orang buangan, seseorang yang belajar sejak awal bahwa dunia tidak memberi ruang bagi yang lemah. Namun ia juga cerdas, ia licin, mampu membaca celah dalam segala sistem kekuasaan. Dan disitulah ia menemukan juga Kendedes. Kendedes sebagai titik balik. Ini seperti serupa ya dengan Tunggul Ametung, karena Ken Arok ini melihat sesosok Kendedes ini bukan hanya dari sisi kecantikannya saja. Yang ia lihat adalah sebuah pandangan legitimasi, di mana dalam kepercayaan Jawa kuno, perempuan dengan tanda-tanda cahaya suci ini adalah rahim para raja. Bagi Ken Arok,
seseorang yang sosoknya ini tanpa silsilah. Candidates ini adalah jalan pintasnya menuju sejarah. Apakah ia mencintainya? Sejarah tidak memberikan jawaban itu dengan jujur. Namun yang pasti, Ken Arok ini membutuhkannya. Ini pun sebagai tanda kekuasaan. Tunggul Ametung berdiri di antara Ken Arok dan takdir yang ia incar, maka ia disingkirkan. Keris Empu Gandring pun yang seharusnya sakral diubah menjadi alat. Dalam momen itu, Ken Arok menukar sisa nuraninya dengan mahkota. Ia menikahi Kendedes dan mengambil alih Tumapel dan menobatkan dirinya sebagai penguasa. Ken Arok ini sebenarnya pembangun atau perusak. Ia membangun kerajaan Singasari. Ia juga menyatukan wilayah. Ia mengubah Tumapel menjadi pusat kekuasaan. Namun semua itu berdiri di atas pengkhianatan, manipulasi, mitos. Ken Arok adalah simbol bahwa negara bisa lahir dari kejahatan, lalu dibersihkan oleh narasi sejarah. Tanpa Ken Arok, Singasari mungkin tidak pernah berdiri. Namun tanpa Kendedes, Ken Arok hanyalah nama yang tenggelam di Tumapel. Relasinya dengan Kendedes, disinilah tragedi itu mengental. Kendedes yang pernah dirampas kini kembali menjadi simbol. Ia menjadi seorang istri raja namun tetap tanpa suara. Ken Arok menguasai dunia luar, Kendedes memikul dunia dalam. Dan dari pernikahan ini lahirlah garis keturunan yang akan menguasai Jawa namun juga mewarisi dendam. Sebelum mengulas akhir hayat dari Kendedes, kita akan coba mengulas sedikit tentang penerus dari Kendedes ini. Pembahasan pertama yaitu tentang Anusapati, putra dari Tunggul Ametung. Anusapati ini adalah anak kandung dari Kendedes yang lahir dari pernikahannya dengan Tunggul Ametung. Ia kelak menjadi Raja Singasari yang kedua, namun kekuasaannya dibangun di atas luka lama. Ia membunuh Ken Arok, lelaki yang merebut ibunya dan membunuh ayah kandungnya dari Anusapati. Bahasan yang kedua adalah garis dinasti Rajasa. Meskipun Ken Arok bukanlah suami pertama dari Kendedes, dinasti yang ia bangun adalah Wangsa Rajasa. Ia tetap mengklaim bahwa legitimasi melalui Kendedes. Karena dalam kepercayaan Jawa kuno, darah perempuan suci adalah kunci sahnya kekuasaan. Dari sinilah keturunannya mengalir ke Tohjaya, Ranggawuni atau Wisnuwardana, dan Kertanegara atau Raja Besar dari Singasari. Bahasan yang ketiga adalah garis penerusnya ini hingga ke Majapahit. Saat Singasari runtuh, darah itu tidak ikut runtuh. Ia berlanjut ke Majapahit melalui jalur pernikahan dan kesinambungan elit dari Raden Wijaya, kemudian ada Tribuana Tunggadewi dari Hayam Wuruk. Dengan kata lain, Kendedes adalah nenek moyang simbolik dari kerajaan Majapahit dan ia tidak tercatat duduk di singgasana. Namun hampir semua singgasana besar setelahnya berdiri di atas garis keturunannya. Kisah ini berakhir dengan kehancuran. Kehancuran ini bukanlah milik dari Kendedes, melainkan milik para lelaki di sekitarnya. Tunggul Ametung meninggal, Ken Arok pun meninggal oleh kutukan keris, dan Anusapati membalas dendam. Dinasti ini pun lahir dari Dar, dan Kendedes pun menyaksikannya tanpa pernah benar-benar memilihnya. Di akhir hayat, catatan tentang kematian Kendedes kabur dan sunyi. Tidak ada tahun pasti, tidak ada upacara besar, dan ia pergi seperti ia hidup dalam diam. Namun warisannya telah mengakar jauh. Dari yang disimpulkan bahwa Kendedes ini bukanlah pahlawan perang, bukan pula penguasa. Ia adalah titik balik di mana perempuan yang kehadirannya mengubah arah sejarah Nusantara. Kadang sejarah tidak digerakkan oleh mereka yang berteriak, melainkan oleh mereka yang bertahan. Dari refleksi diri inilah Kendedes ini kita belajar bahwa perempuan sering sekali memikul sejarah tanpa diminta, bahwa kekuatan tidak selalu berbentuk kuasa, bahwa bertahan pun adalah bentuk keberanian. Dari karyanya ada hal positif yang bisa kita
pelajari dan kita resapi. Warisan Kendedes ini bukan berupa bangunan, namun garis darah yang nilai-nilainya ini terpancar, seperti kesakralan dari kepemimpinannya, kesinambungan dari dinastinya, serta peran perempuan sebagai poros peradaban. Kendedes korban yang tidak pernah dicatat sebagai korban. Dalam kisah ini, Kendedes tidak diberi dialog, tidak diberi keputusan, namun seluruh tragedi berputar di sekeliling tubuh dan rahimnya. Ia adalah pusat tanpa pernah menjadi pengendali. Itu tadi kisah sejarah dari Kendedes yang bisa kita ceritakan. Sampai ketemu lagi di kisah sejarah selanjutnya. Bye-bye.